Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 5 tentang merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan diri anak-anak, duduk yang tegak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan lihat apa saja yang dipelajari hari ini, ya. Oke, nah di sini kamu bisa melihat ada gambar Siti, lalu ada Dayu, ada Beni sedang berada di kebun sekolah. Ada juga tukang kebun ternyata. Kita baca teksnya ya. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, ternyata di sini mereka bertiga sedang mengamati tukang kebun yang bekerja. Nah, di sini ada percakapan ya antara Beni, tukang kebun, Siti, dan Dayu. Oke, Ibu akan membacakannya. Kamu bisa menyimak yang ada di teks maupun yang ada di buku siswa. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Beni berkata, "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Tukang kebun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." Siti bertanya, "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya." Dayu bertanya, "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." Beni bertanya, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Kemudian Siti, Beni, dan Dayu sama-sama menjawab, "Baik, Pak." Nah, ini dia percakapan antara Beni, tukang kebun, Siti, dan juga Dayu ya, tentang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Nah, anak-anak, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Nah, kata tanya itu letaknya ada di depan ya. Mari kita simak slide berikutnya, kita buka lagi. Nah, agar mudah mencarinya, kamu bisa mencari kalimat yang di situ ada tanda tanya. Kalimat yang ada tanda tanya berarti awal kalimat itu adalah kata tanya. Yang pertama adalah apa, itu diucapkan oleh Beni, apa. Lalu mengapa, ya itu diucapkan Siti. Lalu Dayu mengucapkan ada bagaimana, ya. Lalu Beni, ya terakhir ada bolehkah. Jadi ada 4. Ada 4 kata tanya. Apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Oke, itu nomor 1. Lalu nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Nah, di sini jawabannya ada di bawah ya. Sudah ada di bagian bawah kotak. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya mengapa. Lalu pertanyaan nomor 3, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara.
Nah, jawabannya ada di bagian bawah juga. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, di sini ada gambar rumput. Oke, kamu akan belajar tentang gerakan rumput yang tertiup angin. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan ya. Nanti kamu akan mempraktikkan ini. Jadi ketika angin bertiup dari kanan, kamu meliukkan pinggang ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Nah, ini ya. Tugasnya, ini adalah tugasmu. Pertama itu tadi, lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Nah, ketika bertiup dari kiri berarti liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Ya. Lalu angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari arah belakang. Nah, ketika angin bertiup dari belakang, liukkan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Sekarang, cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput, lakukan sesuai ketukan. Nah, anak-anak, di sini semisal ada temanmu yang rumahnya berdekatan, silahkan berpasangan dengan temanmu. Namun jika tidak ada temanmu yang rumahnya dekat dengan kamu bisa berpasang-pasangan dengan orang tua atau kakak ya. Silahkan saling membantu dengan orang tua atau saudaramu. Oke, di sini ada bacaan. Ibu akan membacanya, anak-anak tolong menyimak. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, coba kamu diskusikan hal ini dengan orang tuamu ya. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Apakah baik, perlu dicontoh, atau tidak perlu dicontoh? Nomor 2, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Nah, apakah datang terlambat itu sesuai tata tertib? Nomor 3, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? 4, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Apakah akan dibiarkan, dinasehati, dimarahi, atau apa yang akan kalian lakukan ya? Silahkan keempat pertanyaan ini kamu diskusikan dengan orang tuamu atau dengan saudaramu. Namun tidak perlu ditulis ya anak-anak ya. Oke, nah tugasnya yang ini. Yang perlu kamu tulis adalah tugas yang ini. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Silahkan nanti tata tertib ditulis, manfaatnya ditulis dalam satu lembar bukumu ya. Nah, jangan lupa nanti kamu beri kotak agar lebih rapi, lalu diberi titiknya juga rapi. Ketika menghubungkan atau memasangkan, silahkan gunakan penggaris, jadi agar garisnya lebih
rapi, tidak hanya asal menggaris saja. Paham ya anak-anak ya? Di sini kamu diminta memasangkan 5 nomor atau 5 tata tertib. Oke, ini tugasnya agar anak-anak lebih jelas. Yang pertama, menirukan gerakan rumput tertiup angin dengan menyimak halaman 198 sampai 200 dengan rekaman video, ya. Tidak usah terlalu lama karena gerakannya hanya 8 kali hitungan, ya. Nomor 2, memasangkan tata tertib sekolah dengan manfaatnya di halaman 202. Oke, tugasnya hanya 2. Oke, kita sudah sampai di akhir. Di sini Ibu punya pantun untuk kalian. Keliling kota naik becak, walau lama tiada jemu. Banyak-banyak engkau membaca, membaca adalah kunci ilmu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun anak-anak berada. Terima kasih, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.